Pemirsa Batam Klik dimanapun Anda berada, siang hari ini saya bersama Bang Surya Wijaya, Ketua Asosiasi Aspabri ya Bang, Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia. Ketua Pariwisata Bahari Indonesia. Ya, kita coba membahas tentang dunia pariwisata khususnya di Kepri ya, umumnya di Indonesia, karena baru-baru ini Kepri Batam menjadi tuan rumah untuk peluncuran Welcome to Johor. Nah, ini suatu event yang luar biasa. Tourism Johor membuat event di Batam untuk menarik warga pengunjung, calon pengunjung mereka untuk datang ke Johor. Nah, apakah ini berdampak kepada dunia pariwisata kita, ataukah ini akan menambah kunjungan wisatawan di Kepri khususnya di Batam? Nanti kita bual-bual santai dengan Pak Surya Wijaya. Selamat siang Bang Surya. Selamat siang. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah baik Bang. Siap. Oke Bang, saya dengar Abang kemarin yang menjadi tuan rumah, tuan rumah atau IPO ya, Welcome to Johor yang diadakan di Batam kemarin. Itu bagaimana ceritanya Bang? Ya, sebenarnya gini ya, pemirsa Batam Klik ya, teman-teman semua. Tourism Johor itu mereka mempunyai program menjelang event atau visit Johor 2026. Itu masih 2 tahun lagi. 2026, bukan 2025 atau 2026. Nah, tapi mereka ingin berpromosi ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengajak orang itu datang ke negaranya. Nah, Batam tahun ini nggak ada dalam target mereka sebenarnya. Nah, tapi saya coba bernegosiasi karena ini kan event MICE ini. Event MICE itu cuannya banyak. Teman-teman hotel dapat. Nah, mereka datang ramai sekali, datang tuh waktu satu kapal, ya mereka datang satu kapal, mereka ramai sekali. Nah, mereka nginep di hotel 4 hari 3 malam, sampai ada yang 4 hari 4 malam ya. Nah, terus nginep di hotel Aston itu ada sebagian juga di sekitar Aston, kita satu hotel kita booking. Dan mereka juga pasti makan dan nice level juga disewa. Terus banyak sekali loh ya, masuk Grand Mall, Grand Batam Mall disewa ya. Yang terkejut juga itu mahal sekali sewanya. Nah, dampaknya ekonomi terdampak. Nah, itulah yang namanya kita cocok kali Batam jadi kota MICE, Meeting Institute Convention Exhibition. Nah, itu jadi salah satu ya. Nah, ini setuju itu, saya punya konsep bahwa kita promosi di Batam saja. Nah, dan dengan difasilitasi oleh Konjen RI kita datang juga kemarin ya. Nah, Pak Sigit datang. Nah, ini jadi bukti bahwa memang Batam itu kota MICE gitu, mau nggak mau. Dan apa yang menarik ini menarik ya. Dari yang sekian banyak yang datang itu kan tidak hanya satu season saja ikut promosi, tapi ikut B2B juga datang. Itu dari Pahang, dari Kuala Lumpur, dari Perlis, itu sebagian terutama dari daerah Jawa sendiri. Itu sebagian banyak yang belum datang, yang belum pernah hadir. Kenapa jawaban mereka? Amazing. Bahwa Batam itu ternyata kota modern. Ini saya salut ya. Ini jualan buat kami. Dan kita tuh punya bis club, 5 bis club terbaru itu ada, saya sebut aja kayak Blue Fire itu. Percaya nggak? Itu nggak akan ada di Malaysia, nggak akan pernah. Di Malaysia tidak pernah ada itu. Dan Singapura pun kalau ada di Sentosa kan mahal sekali. Nah itu yang menjadi daya tarik bahwa ternyata Batam tuh punya role model pariwisata yang nggak ada di mereka. Dan semua murah sekali ya, masuk supaya. Iya, masuk kan nggak pakai harus pakai tiket masuk. Yang kita menikmati hiburan di dalam itu sangat murah sekali. Dan apa yang terjadi? Ada satu teman dari Kuala Lumpur. Dia itu mau ada launching metaverse-nya untuk di Oktober, itu di Phuket. Begitu dia datang, selesai meeting itu, kita telepon depan saya itu, dia batalkan event di Phuket, dialihkan ke Batam. Dan begitu sudah ada sama saya. Ini menarik Bu. Ini apa yang
yang terjadi pembicaraan kita pagi siang ini itu bukti bahwa Batam memang menjadi kota emas. Tapi kenapa kok mohon maaf Bang Surya, mungkin saya tidak pegang datanya lengkap, cuman saya pernah tahu kok kunjungan turis wisatawan mancanegara ke Batam ini belum sebanyak seperti sebelum COVID-19. Ya, padahal COVID itu sudah lewat hampir 4 tahun. Ya, Kita sudah terbebas dari COVID 4 tahun, tapi kenapa kok kita Oke. bisa naik? saya mau kasih. Nah, jadi kalau bicara turis, ini kan ada satu wacana kita mau bagaimana mendatangkan turis targetnya 3 juta. Tahun 2019 rekor tertinggi kita 2,8 di 2019 2,8 juta. Itu yang membuat kita sangat jauh tinggi. Kita nomor 2 pada waktu itu Indonesia dengan targetnya 16,5 juta. Nah, sekarang ini secara kuantiti memang kita masih kalah, masih jauh dari pangan pada hari. Pertanyaannya menarik, kenapa jauh gitu ya? Pertama ada sebuah siklus setelah after COVID, kita banyak kendala-kendala yang kita sadari banget, terutama tiket di Singapura, tiket kapal feri. Kenapa anggarannya itu dari angka 270.000 itu menjadi 800 sampai 900.000 sekarang? One way. Tuis, kita itu tuis. Nah dulu angkanya malah waktu zaman Pak Arif Yahya ada program hard deals ya, itu cuma $24. Waktu itu kursnya masih di angka 9.000-an, sekarang udah di angka 12.000. Oke, itu satu sisi. Tapi saya bicara real, ternyata memang kan untuk mereka setiap minggu ribuan. Jadi setiap hari di Batam itu setiap everyday orang yang datang ke Batam turis itu 2 juta, 2.000 orang. 2.000 orang. Sekarang Itu murni turis atau Iya, warga kita yang kita nggak, maksudnya gini, kita itu cok paspor berdata BPS, besok tanggal 30 ada event di BPS akan nanti. Maksudnya gini, yang dihitung kita adalah data cok paspor, kan di BPS menghitungnya itu. Coba berarti warga asing ya, golongan kita. Jadi kita bicara cara demikian. Data dari teman-teman bisa cek di mana. Tapi kalau dihitung ya, kita ngitung data Batam aja. Batam itu kan di angkanya di angka 1,6 1,8 juta ya. Batam itu kita bicara Batam itu kita bagi setahun itu angkanya dapat kok, angkanya memang 2.000 kalau hitungnya itu, kalau hitung per hari ya, angka per hari 1,8 juta dibagi 1 tahun dibagi 12 bulan ketemu tuh 1 bulan sekian dibagi lagi per hari, itu angkanya pasti di angka 2.000-an. Nah tapi yang menarik sebenarnya kenapa cerita tentang euforia tiket, kasus tiket itu tidak pernah tuntas. Karena ternyata kan masih ada permintaan itu. Di weekend itu, teman-teman, itu full ribu. Hotel di Batam ini gak ada yang kosong. Terutama Tristar, All-Star ya. Yang di bawah hotel di bawah, banyak itu lebih ramai. Nah, berarti ada masalahnya di mana gitu. Masalahnya cuma di weekdays. Di weekdays hari biasa itu kita kekurangan. Kok kita di weekend itu sudah nggak bisa tertampung. Nah makanya masalahnya ketika sebelum COVID apakah weekday ini banyak juga? lumayan. Kan kita banyak event MICE di Batam. Oke, berarti intinya saat ini sangat kurang optimis. Bahkan yang diadakan di weekday atau bagaimana? Iya di weekdays, betul. Makanya event saya selalu buat di weekdays. Apa event yang kira-kira bisa membuat orang datang? Nah gini, satu, kita harus segmennya tuh udah berubah mindset. Mungkin teman-teman di dinas pariwisata juga ya. Saya berharap ini kita semua lah kita bicara Kepri. Coba kita mulai mengatur. Saya tuh berharap banyak di tempatnya. Contohnya hotel. Kita harus meyakinkan orang luar daerah, luar Kepri, termasuknya di mana? Di Singapura sama Malaysia kan, yakinkan mereka bahwa kalau mereka berevent atau berkegiatan di hari biasa itu harga tiketnya, harga kamarnya murah, tiketnya murah, semuanya murah. Itu terjadi buktinya event yang tadi yang kemarin itu kan di hari Kamis, dia mulai ada Rabu, jadi weekdays itu penuh memang, dan saya bisa dapat harga murah dan itu menguntungkan itu kedua belah pihak.
di weekdays, itu satu. Kedua, kita juga berani berpromosi tentang itu. Teman-teman di hotel bilang, PHRI, kami akan diskon harga itu kalau dibuat di weekdays, jangan di weekend. Di weekend kan kita berebutan sama udah FIT kita banyak, dari online juga itu tinggi. Jadi terjadi apa? Udah kita ngumpulnya di weekend aja. Artinya kalau misalnya pemerintah juga mau kasih perda atau subsidi lainnya, ya mungkin khusus di weekday aja. Ya kalau mau berprogram di weekday lah, itu kalau mau program. Kalaupun tidak berprogram, nih saya juga mau info ya. Contoh nih, saya kan ada kontrak sama China travel namanya Greenwood, dan ada beberapa travel dari Malaysia yang isinya Chinese semua. Ini saya kontrak sampai tahun. Kontrak kami apa salah satunya buatnya? Kita berkegiatan di weekdays, dan saya bisa nego banget. Jadi grup saya itu setiap 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan 2 kali. Ya, itu di weekdays. Aku bisa ke Batamnya di Astor misalnya negosiasi ya yang murah. Di Angnornya harganya murah. Nah, maksudnya dalam artian kita butuh dukungan dari pemerintah dalam hal ini. Ayo sama-sama bimbing kami, promosi kami untuk ke daerah yang belum tahu. Ternyata di Pahang itu, di Kuala Lumpur. Kalau Johor sudah ada, orang udah tahu tentang Batam. Itu tuh di daerah-daerah sana yang belum ada. Apakah di pariwisata Batam belum pernah promosi? Batam sering, saya akui. Saya harus jujur ya, Batam itu beberapa kali ya. Bang Arpi itu buat kegiatan banyak di Johor. Di dekat tahun ini juga kita ada di Mata Fair. Karena Batam akan ikut join di Mata Fair. Nah, tapi maksudku Mata Fair kan Johor. Tadi kan abang iya itu kan aman. Udah aman. Di KL. Kalau mungkin di KL di negara bagian lainnya lah. Nah itu yang belum nih. Kita ada 2 nih di tahun ini 2 event. Satu tuh Intech. Intech itu International Tourism and Culture. Itu di PWTC. Itu sama langsung oleh kerajaan Malaysia juga yang buat. Itu keren banget. Itu 99 negara. Dan ini event ini menarik banget. Tidak hanya sekedar untuk B2C, tapi ada B2B-nya, ada conference-nya. Dan penyelenggaranya itu meminta saya untuk boleh menampilkan tarian ataupun budaya daerah kita. Itu free. Oke. Sejauh ini abang sudah bikin event atau ikut event promosi maupun orang event luar yang diadakan di Batam atau event Batam yang ada di luar. Nah, apakah konsep promosi kita ada yang salah? Apakah seperti tempat-tempat nongkrong, kafe, dunia malam kita ini tidak ikut serta dipromosikan di sana? Ya. Jadi kalau kita nggak apa-apa ya. Aku juga ucapin salut nih sama Bang Ardi, yang powernya juga kami juga sering diajak ya. Cuman ada satu mungkin yang harus kita diskusikan, karena teman-teman dari Biswap itu, dari Infinity, Dipsi semua, termasuk ada Bufaya, kita libatin karena mereka tidak tarik. Mereka tidak datang. Nah, aku agak sedikit kalau kita bicara tadi, Mata Fair oke lah. Tapi kita harus lihat itu. Kita juga ada sasaran kita B2B, bukan hanya B2C. Mata Fair itu B2C juga. Maksudnya dari bisnis ke klien, kita ke orang umum yang datang itu kita jualan. Dan harus diingat di event itu dia tidak bisa direct jualan. Jadi kami itu nggak bisa jualan langsung ke peserta, harus melalui travel agent di Malaysia. Nah kalau yang di Intech ini boleh terbuka untuk umum, dan kami boleh langsung kasih kartu nama bebas. Mau itu bedanya. Kenapa menurut saya ini lebih menarik sebenarnya. Dan karena itu yang satu kita perlu juga. Apakah salah? Mungkin gini ya. Selama ini kita segmennya kita ajak teman-teman travel, benar ya? Yang kita ajak buat promosi travel agent. Nah itu travel agent kita ajak boleh, kita ada space ataupun kita ada bus untuk mereka, saya persilakan. Tapi saya lebih cenderung destinasi amenities, karena amenities inilah yang orang lain bisa tahu Batam. Contoh kemarin itu baru konsepnya baru dari next level ya. Itu anjir, dia bilang sorry nih,
Nggak ada pernah di Jawa dibuat itu. Kalaupun ada pasti usang banget. Kalaupun ada diskotik itu kita zaman-zaman dulu. Iya, iya. Kok kita sekarang areanya di Batam ini udah klub pub bro. Nggak ada masuk dulu gitu, nggak ada itu. Kita konsepnya pantai, nyantai banget. Dan itu buat mereka tuh spesial. Untuk Malaysia itu dan dulu keliling sampai ke Kuala Lumpur dan negara. Hanya ada di kita. Berarti apa? Berarti memang kita punya potensial market yang kuat. Nah, saya kebayangin Kepri ya. Kita gas dulu Batam. Baru, tapi sambil Batam kan gini nih, udah datang di Batam ada paket tambahan tuh. Aku juga ada buat paket tambahan. Batam jadi pintu masuk, paket tambahannya Bintang, kita ada Tanjung Pinang, karena kan ada kata sama Karimun kita buat juga. Cuma kita harus sepakat dulu bahwa Batam itu jadi pintu masuk. Sebab orang nggak akan lihat kira gini. Orang kalau datang ke Batam itu kan untuk happeningnya. Ya kita tarikkan orang-orang untuk buat maisnya dulu. Persentase orang liburan sama maisnya kecil, tidak banyak tuh. Orang mau liburan ke kita, kalau mau liburan, mereka ngapain ke sini? Orang Singapura, saya kasih tahu nih, orang Malaysia yang kaya raya, kalau dia mau liburan itu dia nggak ke kita bro, dia perginya ke Eropa. Berarti kan dia pengen enjoy. Nah itu kita tampung. Meeting, mais, kita lebih murah. Kalau perlu, mereka weddingnya kita buat di sini. Wedding itu bagus, lebih murah. Ada beberapa. Nah kita lagi tanya, juga mereka mau wedding di kita, mau di dalam hotelnya, di pantainya kita bisa buat. Harganya lebih murah. Jauh lebih murah. Kan terus mereka lebih keren lagi, terus kan dekat. Nah ini kan kita masih terlalu konvensional. Kita sibuk dengan jualan, padahal yang dikejar orang tua amenitis. Amenitisnya itu, dan saya ngerasain itu. Dan kami kebantu bro. Jadi gini, biarlah pemerintah bersama-sama berpromosi, berkegiatan di sana, buat teman-teman amenitis nanti, kami ini kebantu. Buktinya apa yang kami kebantu? Orang agentku sekarang ini bisa dia googling, promosi di TikTok, di googling, dia tahu ada dibuka baru, contohnya ada Blue Fire, dia tahu. Berarti kan mereka pengen tahu lebih dekat. Nah, saran saya begitu. Dan kalau mau buat ada event pun kita buatlah event yang mengundang mereka. Jadi budget kita itu nggak sia-sia. Saya hanya mau memberi gambaran. Kalau kita bicara event pariwisata, berarti dampaknya kepada tingkat hunian hotel, okupansi hotel. Karena begitu hotel penuh akan berdampak pada sentra ekonomi yang lain. Contohnya apa? Akan ada perlu transport, pasti ada makan, pasti. Jadi tujuan kita pasti harus ada hotelnya. Kita mungkin kali ini cukup ya. Kapan-kapan kita bicara masalah pariwisata ini tak ada habisnya menurut saya, karena memang dunia yang luar biasa yang bisa membuat orang terlena pariwisata ini Ya, betul. dengan luar biasanya gemerlapnya ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.